hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Sebelum mulai videonya, aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin waktu buat nonton video aku kali ini. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kenalin aku Ami. Seperti biasa, aku mau minta tolong dulu buat teman-teman like video aku ya. Dan jangan lupa kalian subscribe juga buat yang belum. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Love and Monster. Film ini diperankan oleh Dylan O'Brien yang juga bermain dalam film sequel The Maze Runner. Di awal film dijelaskan bahwa 7 tahun yang lalu, sebuah asteroid yang bernama Agatha 616 tiba-tiba jatuh ke bumi. Seluruh negara maju bekerja sama untuk meluncurkan roket yang bisa menghancurkannya. Namun akibatnya membuat senyawa kimia yang ada di dalamnya mulai tersebar ke seluruh bumi. Dan membuat banyak hewan dan serangga bermutasi menjadi monster raksasa yang bisa membunuh manusia. Bahkan 95% populasi manusia tewas oleh para monster ini setiap tahunnya. Mereka yang masih hidup mulai berpencar mencari tempat aman untuk bersembunyi. Tak terkecuali seorang laki-laki yang bernama Joel Dawson yang masih selamat sampai saat ini. Joel adalah seorang laki-laki penakut tapi ahli di bidang jaringan radio. Ia dan teman-temannya yang disebut dengan koloni sudah tinggal di dalam bunker itu selama kurang lebih 7 tahun. Di dalam bunker itu, Joel dan yang lainnya berusaha bertahan hidup dengan bahan makanan seadanya. Joel juga mendapatkan keluarga baru setelah orang tuanya tewas dibunuh oleh monster serangga raksasa. Hampir setiap hari, Joel berlatih menembak agar suatu hari nanti ia bisa keluar dan menyelamatkan Amy, kekasih yang sudah 7 tahun lalu terpisah olehnya. Pada suatu malam, seekor semut raksasa menerobos bunker mereka. Joel dan kelompoknya berbagi tugas untuk memeriksa keadaan di luar bunker. Joel yang memang penakut hanya ditugaskan untuk tetap di dalam bunker. Dari dalam bunker mereka memantau melalui monitor dan melihat salah satu dari mereka tertangkap oleh monster. Akhirnya Joel memutuskan untuk keluar dan ikut bertarung. Saat Joel berhadapan dengan salah satu monsternya, ia malah ketakutan dan hanya diam, tidak bisa melakukan apapun. Beruntung ada 2 orang temannya yang datang dan membantu Joel menghabisi monster itu. Setelah kejadian itu, John menggambar sosok monster yang baru ia temui di buku khusus yang diberikan Amy padanya. Ia juga menuliskan fakta-fakta dan kelemahan monster yang sudah ia temui, yang nantinya bisa ia berikan saat ia berhasil menemukan Amy. Setelah itu, John mencoba menghubungi koloni lain untuk mencari keberadaan Amy. Akhirnya, setelah mencoba menghubungi sekitar 90 koloni, Joel menemukan keberadaan Amy di koloni 3022. Amy dan koloninya sekarang tinggal di sebuah gua di tepi pantai yang berjarak 85 mil atau sekitar 136 km. Setelah mengetahui Amy masih hidup, akhirnya Joel memutuskan untuk keluar dari bunker dan mencari Amy. Teman-temannya yang sangat mengkhawatirkan Joel akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena keinginan Joel sangat keras. Keesokan harinya, saat Joel sudah siap untuk pergi, Joel berpamitan pada teman-temannya. Dan mereka memberikan sebuah peta yang mungkin bisa membantu Joel untuk sampai ke pantai Jenner. Setelah keluar dari bunker itu, Joel memulai perjalanannya untuk mencari pujaan hatinya Amy. Di tengah perjalanannya, Joel menemukan sebuah rumah kosong. Joel mencoba masuk dan memeriksa apa ada makanan atau apapun yang bisa membantunya di perjalanan. Setelah keluar dari rumah itu, Joel melihat ada monster katak keluar dari sebuah kolam. Katak itu menyerang Joel dan menariknya menggunakan lidahnya. Beruntung ada seekor anjing yang datang dan menyelamatkan Joel dari monster itu.
Setelah itu, Joel diajak ke sebuah mobil yang ternyata ada tempat tinggal anjing itu. Di dalam mobil itu, Joel melihat ada tulisan nama anjing itu yang bernama Boy. Keesokan harinya, Joel mengajak Boy untuk ikut dalam perjalanannya. Dan tak lupa juga, Boy mengisyaratkan agar Joel membawa dress merah milik pemiliknya. Sejak saat itu, Joel merasa perjalanannya lebih baik karena ada Boy yang menemaninya. Mereka sering bermain bersama dan Boy juga sering melarang Joel untuk tidak memakan sesuatu. Karena mungkin Boy tahu kalau makanan itu berbahaya. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba Joel terjatuh ke dalam sebuah lubang. Joel mencoba untuk memanjat keluar tapi tetap saja gagal. Ternyata Joel berada di sarang monster cacing. Di tengah ketakutannya, Joel akhirnya bisa keluar dari lubang itu dengan dibantu oleh dua orang yang bernama Clyde dan Minnow. Mereka adalah dua orang yang juga sedang dalam perjalanan ke sebuah pegunungan. Akhirnya mereka mengajak Joel dan Boy untuk ikut dalam perjalanan mereka. Selama di perjalanan, mereka mengajarkan cara menembak agar Joel bisa menembak tepat sasaran. Clyde juga mengatakan monster katak yang menyerang Joel masih terus mengikutinya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan monster siput. Clyde meminta Joel untuk melepas baju yang dipakainya dan meletakkan di cangkang siput itu, agar bau Joel yang ada di bajunya ikut pergi bersama siput itu. Dan monster katak akan mengikuti kemana arah siput itu pergi. Mereka juga memberitahu Joel bahwa kita tidak harus membunuh semua monster. Ada beberapa monster baik dan tidak menyerang. Hal itu bisa terlihat ketika kita menatap mata si monster. Malam harinya, saat Joel bersiap untuk tidur, Clyde meminta mereka untuk segera bergegas dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa hari perjalanan mereka, akhirnya Joel bisa menembak tepat pada sasaran. Di tengah perjalanan mereka, sampailah mereka di sebuah persimpangan yang membuat mereka harus berpisah. Clyde dan Minnow harus pergi ke arah utara pegunungan, sedangkan Joel dan Boy harus pergi ke arah barat pantai Jenner. Sebelum berpisah, Joel memeluk Minnow dan berterima kasih pada mereka karena sudah banyak membantunya. Clyde juga memberikan sebuah granat yang bisa Joel gunakan untuk melindungi diri. Saat mereka sedang melanjutkan perjalanannya, Joel melihat ada rawa yang terlihat sangat menyeramkan. Boy kembali mengisyaratkan agar mereka bersembunyi. Dan benar saja, tiba-tiba ada seekor monster kelabang yang ingin menyerang mereka. Joel yang sudah siap untuk menembak, tiba-tiba merasa ketakutan dan akhirnya terlempar. Dengan seluruh keberaniannya, Joel kembali mengambil panahnya dan menembak monster kelabang itu. Hingga monster itu pun mati. Setelah kembali melanjutkan perjalanannya, hujan turun dengan sangat deras dan membuat mereka harus berteduh di dalam sebuah rumah. Di dalam sana, mereka menemukan robot yang bernama Mavis. Joel menceritakan pada Mavis kalau dia sedang dalam perjalanan mencari kekasihnya, Amy. Lalu Mavis menawarkan Joel untuk menggunakan sumber dayanya agar ia bisa menghubungi koloninya Amy. Amy yang mendengar Joel baik-baik saja akhirnya merasa lega. Amy juga meminta Joel untuk segera datang karena mereka kedatangan orang-orang yang akan menyelamatkan mereka. Tak lama setelah itu, sambungan komunikasi pun terputus karena baterai Mavis yang hampir habis. Malam itu mereka habiskan dengan mengobrol bersama, hingga akhirnya sumber daya Mavis pun habis. Keesokan harinya, Joel dan Boy kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba mereka melihat monster yang keluar dari dalam tanah. Mereka langsung berlari untuk mencari tempat bersembunyi. Saat mereka sedang sembunyi, Boy keluar dari tempat itu untuk mengambil dress pemiliknya yang jatuh ke sungai. Joel akhirnya ikut keluar untuk menyelamatkan Boy di sungai. Tapi di saat yang bersamaan, monster itu datang dan ingin menyerang Joel. Joel pun mengeluarkan granat pemberian Clyde dan melemparkannya kepada monster itu.
Seketika monster itu hancur berkeping-keping. Joel keluar dari sungai dengan dipenuhi lintah di sekujur tubuhnya. Setelah membersihkan lintah dari tubuhnya, Joel memarahi Boy karena merasa semua itu terjadi karena ulahnya. Akibatnya Boy pergi meninggalkan Joel sendirian. Akhirnya Joel melanjutkan perjalanan itu sendirian. Tiba-tiba Joel merasakan pusing karena racun lintah yang mulai menyebar di sekujur tubuhnya. Dan Joel pun tidak sadarkan diri. Joel terbangun di sebuah bunker yang ternyata itu adalah bunker Amy dan koloninya. Amy juga menceritakan bahwa mereka sedang bersiap-siap karena kapten kapal dan krunya datang untuk menyelamatkan mereka dengan menggunakan kapal pesiar. Pada malam harinya, Joel mencoba untuk berbicara dengan Amy. Amy juga mengatakan kalau sebenarnya ia sudah jatuh cinta pada orang lain. Namun laki-laki itu baru saja meninggal 1 tahun yang lalu. Saat Joel menghubunginya, ia tidak menyangka bahwa Joel akan mencarinya hingga sejauh ini. Mendengar hal itu membuat Joel sangat terpukul dan kecewa. Karena semua harapannya untuk hidup bersama Amy hilang begitu saja. Joel pergi ke ruangan komunikasi untuk menghubungi teman-temannya. Joel merasa sangat bersalah karena sudah meninggalkan mereka yang sudah ia anggap sebagai keluarga, demi mencari wanita yang bahkan tidak mengharapkan kehadirannya. Di sana teman-temannya sangat bahagia mendengar bahwa Joel bisa selamat. Ketika sambungan terputus, Joel sadar bahwa teman-temannya sangat membutuhkannya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke bunkernya. Saat Joel ingin berpamitan, ia melihat buah-buahan beracun yang pernah ia temui bersama Boy. Joel langsung keluar dan berniat memberitahu Amy kalau kapten dan para krunya adalah orang jahat. Dan benar saja, saat Joel ingin memberitahu Amy, dia dipukul hingga pingsan. Keesokan harinya, Joel dan yang lainnya terbangun dengan keadaan terikat. Ternyata kapten dan para kru ke sana bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka datang untuk mencuri makanan dan persediaan yang ada di bunker Amy. Tiba-tiba seekor monster kepiting datang dan menyerang mereka. Joel dan Amy berhasil melepaskan ikatan mereka. Amy mencoba melawan anak buah kapten, sedangkan Joel mencoba melawan monster kepiting itu. Tiba-tiba Boy datang dan mencoba membantu Joel. Joel meminta Boy untuk membangunkan Amy yang pingsan. Ketika Joel sedang berhadapan dengan monster itu, Joel melihat mata kepiting itu yang terlihat seperti kesakitan. Ternyata kapten sudah memasang alat setrum di tubuh kepiting itu. Jika kepiting itu tidak menyerang, maka tubuhnya akan disetrum. Akhirnya Joel menembak ke arah alat setrum itu sehingga kepiting itu bisa terbebas. Kepiting itu pun kembali ke arah laut dan menyerang kapten beserta anak buahnya. Setelah kejadian itu, Joel pun berpamitan pada Amy untuk kembali ke koloninya. Joel juga memberikan buku yang ia buat khusus untuk Amy. Singkat cerita, Joel dan Boy akhirnya sampai di bunker mereka. Ia juga mengajak semua temannya untuk bersiap menuju ke arah pegunungan seperti yang diceritakan Clyde. Gunung itu sangat tinggi dan dingin, jadi tidak banyak monster berada di sana. Sebelum pergi, Joel juga menghubungi semua koloni untuk keluar dari persembunyian mereka dan bersama-sama pergi ke sana. Kini mereka semua harus berani memulai kehidupan baru. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta bisa hadir pada orang yang salah, tapi justru insting yang bagus diperoleh dari membuat kesalahan. Terkadang bersembunyi dari bahaya adalah sebuah pilihan, tetapi dunia indah di luar sana selalu layak untuk diperjuangkan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dalam penyampaian alur ceritanya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.